Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Basuki Supartono dari bagian bedah FK UPN akan memberikan penjelasan singkat tentang skill pembidayaan untuk mahasiswa FK UPN pada blok DMS. Sebelumnya saya ingin menjelaskan pemahaman dulu mengapa kita harus melakukan pembidayaan ya. Pada suatu saat sekarang banyak kejadian olahraga dan lalu lintas juga meningkat pesat dan risiko kecelakaan juga tinggi. Mungkin terjadi trauma pada muskuloskeletal, diantaranya adalah fraktur ya. Sebagai contoh ini misalnya ekstremitas atas ini tulang ulna, ini tulang radiusnya patah. Nah kalau patah kan goyang-goyang, jadi kita harus lakukan fiksasi. Ya, apa tujuan fiksasi itu? Pertama adalah mempertahankan posisi tulang agar dalam kondisi yang semaksimal mungkin anatomis. Yang kedua, mengurangi rasa nyeri pada pasien, memberikan rasa nyaman pada pasien. Yang ketiga, mengurangi risiko perdarahan. Dan yang keempat, memudahkan transportasi ke rumah sakit rujukan. Ya. Nah, bagaimana prinsipnya pembidayaan itu? Ya, kalau frakturnya, patahnya di tulang radius seperti ini, tentu kita mesti membidai di sendi proksimalnya, yaitu sendi siku, dan sendi distalnya, atau sendi pergelangan tangan ini. Kita mesti lakukan pembidayaan melewati kedua sendi ini sehingga dia stabil. Oke. Karena itu penting kita menilai kondisi trauma dan kita memperhitungkan bagaimana alat yang pas untuk membidai kondisi ini. Misalnya terjadi fraktur pada ekstremitas bawah, ini tulang femur. Kalau terjadi patah pada tulang femur, maka kita harus melakukan fiksasi mengunci dua sendi. Yang pertama sendi distal, yaitu sendi lutut, dan yang berikutnya adalah sendi proksimal, yaitu sendi hip joint. Jadi kalau ada patah di daerah femur, maka imobilisasinya mencapai sendi atas dan sendi bawah. Ini kurang panjang kan? Jadi kita mesti cari yang panjang, sehingga bisa mengunci sendi atas dan sendi bawah. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan beberapa alat yang penting harus disiapkan ya. Pada setiap patah tulang ada risiko terjadi luka. Oleh karenanya kita siapkan juga wadah berisi kom dan betadin dan kasa steril. Kasa steril ini ya. Kemudian kita siapkan ini. Kemudian juga pada kasus cedera bahu kita siapkan mitela. Mitela ini sebetulnya kain segitiga atau kain segi empat dilipat. Kalau tidak ada kain mitela, kita bisa pakai jilbab, nggak apa-apa, atau kain apapun yang bentuknya segitiga seperti ini, yaitu segitiga sama sisi ya. Nah, ini segitiga sama sisi. Ini mitela, ini bisa dilipat sesuai dengan kebutuhan. Ini namanya mitela. Pada kondisi modern sekarang, kadang kita menggunakan arm sling, ya. Arm sling. Nah, seperti ini untuk cedera pada sendi bahu dan sendi siku. Dan yang penting juga, ketika membidai itu kita membutuhkan alat. Ini ada alat bidai yang pendek, ada alat bidai yang panjang seperti ini ya. Ini mesti dilapisi kain supaya tidak menyakiti pasien, dan kita butuh alat penguncinya untuk mengikatkan ini antara, kalau kita taruh ini di pergelangan tangan, ini mesti diikat. Dikunci bisa dengan menggunakan mitela. Ini kita lipat. Dan kita ikatkan kepada tempat yang dibutuhkan ya. Seperti itu, pada daerah sendi begitu. Tetapi sekarang sudah ada tersedia alat yang namanya elastik perban. Ini ada beberapa ukuran. Ini yang 6 inci. Ini yang 4 inci, ini yang ukuran 2 inci.
Dan kadang kita perlu juga alat plester, bisa pakai Ipavix atau Tensorcrap. Oh ya, jangan lupa pada mitela itu selalu disiapkan peniti untuk mengunci nanti biar rapih ya. Oke, ini peniti. Saya ambilkan peniti yang besar supaya jelas untuk pembelajaran. Jangan lupa sebelum tindakan kita evaluasi, dan sesudah tindakan kita juga evaluasi. Evaluasi yang penting adalah mengukur nadi dan pulsasi. Bisa kita raba atau kita gunakan saja alat ini, pulse oximetry seperti ini ya. Oke, demikian pesan singkat persiapan untuk melakukan pembelian. Terima kasih. Baik, selamat siang, assalamualaikum. Saya Dr. Basuki yang bertugas di IGD ini. Ini dengan Bapak Rasino ya. Ya, setelah kami periksa tadi dan sesuai dengan wawancara tadi, kami mendiagnosis ada cedera bahu. Dan kami putuskan untuk merujuk ke dokter ortopedi. Nah, sebelum dirujuk kami memberikan pertolongan sementara, yaitu kami akan memasang mitela pada bahu Bapak, tujuannya agar mengurangi rasa nyeri, memudahkan transportasi ke rumah sakit rujukan, Pak. Tidak nyaman, tapi itu penting buat kesembuhan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Kalau gitu, saya akan cuci tangan pakai handskun. Bapak bisa berdiri di sebelah situ ya Pak ya. Sebelah kanan baunya Pak yang sakit ya? Pak bisa mundur, maaf. Ya. Agak maju ya. Ini Pak ya. Oke. Ya, sebaiknya kita tekuk Pak ini supaya aman ya. Ini saya akan pasang mitela. Ditekuk aja Pak. Sebelumnya saya sudah periksa vaskulernya tadi. Sekarang nanti akan saya cek lagi evaluasi pasca tindakan. Ya. Ini agak ke sini, maaf. Ya. Ini kita lipat. Kalau kurang kencang kita bisa rapikan. Oke. Ini pemasangan mitela. Ini sengaja dibuat besar untuk pembelajaran supaya terlihat penitinya. Oke. Nah, ini mitela itu jangan melebihi pergelangan tangan. Karena apa? Karena kita harus melakukan evaluasi pasca tindakan. Jadi kita mesti raba arteri radialisnya, ini teraba, arteri ulnarisnya ini teraba. Oke. Pak, gerakan jarinya. Oke, Pak. Oke. Tekuk ini, Pak. Oke. Kelingkingnya gerakan. Kelingkingnya gerakan. Oke. Oke, lipat tangannya. Gerakan, fleksi. Oke, good, very nice. Jadi sebelum dan sudah tindakan kita mesti evaluasi apa tujuannya untuk memastikan bahwa tindakan kita tidak memperburuk kondisi pasien. Terima kasih Pak ya. Nanti Bapak tunggu di luar, kita akan kasih surat rujukan ke rumah sakit rujukan Pak ya. Terima kasih. Ini namanya siapa Pak? Pak Rasino. Ini sekarang di mana Pak? Di rumah sakit ya? Oke. Ini tangannya nggak bisa digerakkan kelihatannya ya. Saya lihat ada darah ini ya. Baik. Coba Pak gerakan ininya. Jempolnya gerakan masih bisa. Jari di kepala Pak bisa. Oke. Oke. Kelingkingnya Pak. Ini sepertinya ada patah tulang di lengan bawah Bapak. Saya dokter jaganya, dokter Basuki akan merujuk Bapak ke rumah sakit rujukan. Supaya Bapak lebih nyaman dan aman sebelum sampai ke rumah rujukan, saya akan memberikan pertolongan sementara, yaitu memasang bidai. Apakah Bapak bersedia? Oke, terima kasih. Sekarang saya akan pasang Pak ya. Saya akan bersihkan lukanya. Bentar saya cuci tangan. Dan saya lihat ada lukanya. Saya akan lakukan pembersihan luka. Saya ambil kaset steril. Kemudian saya bersihkan dengan NaCl steril. Kemudian saya kasih betadine. Kemudian saya tutup. Tadi saya sudah periksa, kondisinya bagus. Pulsasi arteri bagus. Nervus radialis, medianus, ulnaris bagus. Kemudian saya pasang mikrofon. Boleh dilakukan traksi selama tidak menyakiti pasien, tapi kita tidak perlu
mengembalikan bentuk seperti semula, biar nanti dilakukan oleh dokter bedahnya di rumah sakit rujukan. Kemudian kita pilihkan alatnya, harus mengunci dua buah sendi, yaitu sendi pergelangan dan sendi siku. Jadi kita pilih yang bidah ini, ya. Kita angkat. Mohon maaf Pak, sakit sedikit. Ya, kita angkat. Udah mulai nyaman. Kemudian kita pasang bagian medial. Oke. Oh iya, maaf Pak. Terima kasih Pak, maaf Pak. Nah ini kita pasang di bagian lateral. Ya. Kita bisa pakai mitela ya, ini dengan mitela. Ya, kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan supaya pasien tidak nyeri. Kita letakkan dulu. Kita ikat kendor saja secukupnya. Sementara dulu. Oke. Kemudian perlu juga fiksasi di bagian tengahnya. Kita angkat sedikit. Kita ikat yang ketiga dengan mitela. Ya. Kita periksa kondisi. Ya, jangan lupa kita periksa lagi. Kita cek supaya cocok. Kalau nggak cocok nanti cekcok ya. Kita periksa ini arteri radialisnya. Is oke. Pulmonaris. Apa gerakan jempolnya? Tangannya tekuk, lipat. Apa ada kesemutan Pak? Nggak ada ya? Oke. Kalau udah bagus, kita boleh kencangkan. Kita ikat lagi supaya lebih stabil ya. Oke, kita tes lagi. Apa ada kesemutan Pak? Tidak ada? Oke, gerakan ibu jarinya. Oke, it's oke ya. Bagus. Ya. Demikian sudah saya pasang. Nanti saya buat surat rujukan. Bapak akan kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Terima kasih Pak ya. Saya akan mempertunjukkan, demonstrasikan bagaimana pemasangan bide pada fraktur femur ya. Pak Rasino mohon izin, ini Bapak harus dirujuk ke rumah sakit rujukan. Oleh karenanya saya mesti pasang bidai untuk memberikan keamanan daripada fraktur femurnya ini ya, supaya perdarahannya berkurang, nyerinya juga berkurang dan spasme ototnya berkurang ya. Ini kita pilih bidainya. Sebelum kita pasang bidai, selalu kita cek. Bapak bisa gerakan jarinya? Bagus, oke. Ini kita raba arteri proses pedisnya sama dan tibialis posteriornya. Oke. Oke. Kita pilihkan bidai yang panjang. Karena ini patah di daerah tulang femur, maka kita mesti harus mengunci sendi kruris dan pelvis ya. Ya. Kita ambil bidai yang panjang. Seperti ini, tapi kita pasang di bawah. Kita traksi sambil kita fiksasi. Ya. Jadi bidainya mulai pelvis melewati sendi kruris bahkan sampai ke bawah. Jadi mengunci bahkan sampai 3 sendi. Oke. Terpasang. Ya, kita ambil mitela. Kita letakkan di bawahnya. Kita angkat. Ya. Kita ikat sementara dulu. Kita ambil lagi mitelanya. Kita kunci sendi krurisnya, sendi lututnya. Sementara dulu. Kemudian kita ambil lagi. Kita bisa masukkan dari bawah. Angkat, sudah aman.
Oke, sudah stabil. Ya, boleh kita kuatkan simpulnya. Kita ikat 2 kali. Oke, kita rapikan. Oke, kita buat simpul kedua. Oke, dan kita cek lagi. Gerakan Pak, ibu jarinya, kakinya. Ada kesemutan? Tidak ada? Oke, dari sini. Kita raba arteri dorsalis pedisnya. Bandingkan kanan kiri, masih sama. Dan tibialis posteriornya. Terus oke. Demikian sudah kita tunjukkan. Setelah itu kita pasang skun, cuci tangan sesuai WHO, dan kita catat di rekam medis. Baik, saya lanjutkan. Tadi saya demokan untuk yang fraktur femur. Bagaimana kalau fraktur tibia? Kalau fraktur tibia, kita mengunci cukup sendi kruris dan sendi ankle. Tetap kita minta izin nanti kepada pasien. Ini saya tadi sudah cuci tangan, sudah pakai handscoon, steril. Kemudian Bapak Rasino, ini kelihatannya ada juga patah tulang di daerah tibia. Maka saya akan rujuk ke rumah sakit rujukan. Sebelum dirujuk saya akan masang bidet supaya Bapak lebih aman dan nyaman. Apakah Bapak bersedia? Oke. Ya, jadi pada fraktur tibia kita cukup mengunci sendi kruris dan sendi lutut. Ya, artinya ini ada, kita bisa tarik dan bidanya bisa kita tarik lebih ke bawah karena nggak perlu sampai ke pelvis. Ya, ini udah cukup. Oke, kemudian bidanya bisa lebih ke bawah dan bisa lebih ke bawah. Oke, bisa gerak Pak jarinya, kakinya. Oke, bagus. Saya raba arteri dorsalis pedisnya, teraba, kita bandingkan kanan kiri, tibialis posteriornya, oke, kanan kiri, bagus. Kemudian kita lakukan pemasangan bidai dan kita ikat dengan mitela. Ya, kita ikat sekali, sebentar saja. Di krurisnya, ya, oke, kita ini jari yang patah, nah ini di sekitar ankle ya, udah baik. Kemudian kita simpul 2 kali, kita lebih kencang. Kita kencangkan simpulnya. Kita tes lagi, Bapak gerak jarinya. Bagus, kita raba arterinya. Dorsalis pedisnya oke. Tibialis posteriornya oke. Baik, saya sudah selesai masang bidet. Bapak segerakan kami kirim ke rumah sakit rujukan. Semoga selamat di jalan. Terima kasih Pak, hati-hati. Demikianlah adik mahasiswa sekalian, telah saya jelaskan teknik pemedian pada kasus cedera atau trauma atau fraktur pada ekstremitas atas dan bawah. Saya ingatkan agar sebelum melakukan tindakan tetap meminta informed consent. Kedua, menilai, mengevaluasi kondisi sebelum tindakan. Dan setelah tindakan jangan lupa dinilai pasca tindakan. Pastikan tidak ada perubahan daripada arteri dan ada perubahan daripada fungsi saraf. Pastikan itu aman. Jangan sampai tindakan kita memperburuk kondisi pasien. Pastikan tindakan kita tidak memperburuk pasien. Demikianlah telah saya jelaskan tadi pemasangan mitela, pemasangan armsling, kemudian pemedian pada lengan bawah, dan pemedian pada fraktur femur dan fraktur tibia. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon koreksi dan saran kepada kami. Demikian, salam bela negara.